salat Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang singkat ini Al-Fakir mewasiatkan kepada diri sendiri dan semuanya yang hadir pada saat ini untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Niscaya kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Niscaya kita akan dimudahkan segala urusan, diberikan jalan keluar, diberi rezeki dari yang tidak dikira, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala beri rezeki dari yang tidak dia duga. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang tadi Al-Fakir baca, adalah al-muhasabah. Kita mengevaluasi diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah." Allah mengulang dua kali kata ittaqullah. Di tengah-tengahnya Allah sisipkan, hendaklah seseorang melihat, memperhatikan, menganalisis, membahas apa yang sudah dia lakukan untuk bekal dia besok, baik besok yang segera maupun besok yang nanti, yaitu hari kiamat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muhasabah atau evaluasi diri adalah sesuatu yang penting, yang urgent, yang merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita hisab? Apa yang kita muhasabah? Apa yang kita evaluasi? Setidaknya ada 3. Yang pertama, yang kita evaluasi dari amal kita adalah niat kita. Kita evaluasi, apakah tadi niat saya sholat lillahi ta'ala atau na'udzubillah li ghairillahi ta'ala. Apakah tadi ketika saya berangkat kerja bismillah tawakkaltu 'ala Allah atau bismi selain Allah, na'udzubillah. Apakah ketika kita bersedekah itu lillah atau bukan karena Allah? Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amal perbuatan itu sangat bergantung pada niat. Sesungguhnya niat itu menentukan apakah amal itu diterima atau tidak diterima, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau kita niatnya mencari dunia, maka kita dapat dunia, tapi kita tidak dapat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dihitung ibadah, wal iyadu billah. Yang pertama yang kita hisab adalah niat kita. Yang kedua yang kita evaluasi adalah amalnya, perbuatannya. Apakah kita melakukan perbuatan itu sekadar menggugurkan kewajiban? Apakah kita ngantor, yang penting saya ngantor, yang penting saya kuliah, yang penting saya sekolah? Atau kita berbuat amal dengan memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan, Nabi menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah, engkau beramal karena engkau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Karena kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinilah kita dilihat Allah. Orang yang senantiasa muraqabah, senantiasa merasa diawasi Allah, maka dia akan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Sebagaimana kalau kita bekerja, kita diawasi oleh atasan kita, manajer kita, supervisor kita, maka kita tidak akan main-main dalam bekerja. Tapi bagaimana dengan kita diawasi oleh Zat yang memberikan kehidupan kita, memberi rezeki kita? Maka apakah kita sekadar sholat,
sekadar kerja atau kita sholat dengan sebaik-baiknya, bersedekah dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai." Sungguh Allah mewajibkan kita untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Nabi mencontohkan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabihah. Kalau kamu berperang membunuh, maka harus bagus cara kamu membunuh, tidak boleh sembarangan. Kalau kamu menyembelih, maka harus bagus cara kamu menyembelih. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita evaluasi adalah apakah pekerjaan kita sudah lakukan dengan sebaik-baiknya atau kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang ketiga yang kita hisab adalah dampak dari perbuatan kita. Karena perbuatan kita akan dihitung sebagai sebuah amal saleh apabila dia mengandung kemaslahatan. Kalau perbuatan kita justru na'udzubillah mengandung mafsadah, kerusakan, merugikan orang lain, menggolimi orang lain, maka sebaik apapun amal itu tidak dianggap sebagai amal saleh. Maka kita evaluasi apakah hari ini kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain atau justru kita merugikan orang lain, membahayakan orang lain. Apakah ketika kita berkendara kita memberikan manfaat buat orang lain atau justru kita membahayakan orang lain, merugikan orang lain? Apakah ketika kita di kantor kita memberikan manfaat dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien, kepada orang yang membutuhkan pelayanan, atau justru kita mempersulit mereka? Wal-iyadu billah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika niat kita sudah lillahi ta'ala, jika amal kita sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, jika amal kita bermanfaat buat orang lain, maka yang terakhir kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Tapi jika niat kita kurang baik, perbuatan kita, amal kita seadanya dan tidak berdampak apa-apa bagi orang lain, maka kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah yang sedikit yang bisa saya lakukan semampu saya, yang manfaatnya juga boleh jadi sedikit, terima ya Allah. Dan aku bertobat kepadamu ya Allah, berikan aku taubatmu, maafmu ya Allah, karena aku niatnya kurang baik, karena aku berbuatnya seadanya, dan karena aku belum bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan kita semua bisa beramal dengan niat yang baik, dengan amal yang sebaik-baiknya, dan berdampak luas bagi masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bangkit jiwaku